kuat kali soalnya. Tapi Tuhan yang bersama kita, ya. Halo, shalom, selamat malam Kak Elia. Ya, silakan. Selamat malam. Anda mau tanyakan, brother? Ah, aku mau, enggak apa-apa Kak ini di luar tema. Oh, nggak apa-apa, silakan. Mau tanya apa? Aku kan kemarin itu waktu awal tahun kan kita dapat ayat emas untuk 1 tahun ya. Hmm? Nah, sampai saat ini saya belum mendapatkan rema dari ayat emas saya sendiri. Siapa tahu bisa dibantu. Ayatnya apa? eh sebentar. Ulangan 6 ayat 4. Shema Israel, Adonai. Ayatnya di ulangan 6 ayat 4. Itu Shema Israel kan? Eh, Iya kan? iya Itu kah? Shema Israel kan? Shema Dengar bunyinya Adonai Elohenu Adonai dengarlah hai orang bunyinya Israel, Tuhan itu Allah ya kita, Tuhan itu esa. Kalau kamu bingung apa rema yang mau didapatkan dari ayat ini, itu banyak ya. Shema Israel, Shema itu artinya dengarlah. Shema Israel. Tapi kamu, saya kan bukan Israel. Galatia 3 ayat 29 mengatakan bahwa kamu adalah Israeli. Kamu adalah orang Israel karena Kristus telah membuat kamu menjadi Israel. Ya. Nah, dengarlah Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Apa rema dari ayat yang ini yang bisa kamu jadikan sebagai pedoman dalam hidupmu? Rema dari ayat ini adalah bahwa Tuhan itu hanya satu, Tuhan itu esa. Dan Tuhan itu adalah Allah kita. Tuhan yang mana? Tuhan yang menuntun Allahnya Abraham. Tuhan yang menuntun bangsa Israel untuk keluar dari perbudakan Mesir kepada tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah yang sama, yang membebaskan Israel dari perbudakan Mesir kepada tanah Kanaan, dan juga membebaskan manusia dari perbudakan dosa ke janji terangnya yang Allah. ajaib. Betul. Jadi semua Israel artinya dengarlah Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Ayat ini ditulis dalam latar belakang bangsa Israel sedang di dalam masa perjalanan menuju tanah perjanjian. Kamu pun sekarang sedang di masa di mana kamu diuji di dalam imanmu untuk mendapatkan kekekalan dan terang yang ajaib ketika kematianmu di dalam Kristus. Maka ketika Musa mengatakan semua Israel Adonai Elohinu Adonai Ehad, pada masa dia transisi perbudakan dari Mesir kepada terang, kepada tanah Kanaan, kita juga sedang di dalam posisi yang sama, bahwa semua Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad, kita sedang di masa di mana kita telah percaya bahwa Tuhan telah membebaskan kita dari perbudakan dosa. Kita sedang menjalani keselamatan itu dan kita sedang menuju kematian kita di dalam Kristus, yang adalah apa? Yang adalah awal dari kehidupan kita di dalam terang yang ajaib. Maka sebagaimana bangsa Israel harusnya setia kepada Tuhan, maka kita pun harus setia kepada Tuhan. Kita harus mengerti bahwa Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan yang adalah Allah, Tuhan yang esa itu adalah Tuhan yang berbelas kasih, Tuhan yang penuh dengan keadilan, dan Tuhan yang penuh dengan kebenaran. Belas kasih dinyatakan oleh Sang Bapa kita. Keadilan dinyatakan oleh firman yang hidup Yesus Kristus, Putra Tunggal Allah. Kebenaran dimeteraikan oleh Roh Kudus, Rohnya yang hidup. Gitu. Jadi pengenalanmu akan Tuhan yang adalah Allah, pengenalanmu akan Tuhan yang esa itu membawamu kepada karyanya, yaitu karya keselamatan yang telah Ia jadikan dan tetapkan di dalam anaknya, yaitu Yesus Kristus. Itu akan membawamu. Jadi karena kamu tahu dia adalah Allah yang esa, Allah yang perkasa,
Allah yang esa yang membebaskan kita dari perbudakan, maka kamu tidak boleh menghamba kepada dua tuan. Karena dia esa, maka kamu harus menghamba kepada dia yang esa. Karena dia esa, maka kamu memberikan satu-satunya hidupmu bagi kemuliaan Allah. Karena dia yang esa, maka kamu harus mempersatukan dirimu dengan Allah. Mempersatukan dirimu dalam kekudusannya, mempersatukan dirimu di dalam ketaatannya, mempersatukan dirimu di dalam kebenarannya, yaitu kebenaran anaknya yang adalah gambaran Allah yang pernah datang ke dunia menyatakan kemuliaan Bapa kita. Jadi sesimpel itu, ada banyak hal yang bisa di rema yang dapat diambil dari hal itu, tapi itu yang dapat saya bagikan. Ya. Terima kasih banyak Kak Elia. Penjelasannya itu relate banget dengan apa yang saya alami, dan saat tadi Kak Elia menjelaskan itu langsung kayak tek banget di hatiku gitu. Nah, jadi kayak gini, saya sempat mengalami masa dimana saya pernah mengalami masalah ya, bukan masalah apa ya, masalah kayak kesehatan gitu. Nah, saya sudah meminta sama Tuhan, saya sudah berdoa, sudah pokoknya apa yang firman Tuhan bilang saya pernah ngikutin gitu. Nah, tapi saya belum mendapatkan jawaban sampai suatu saat saya bertanya, Tuhan itu ada nggak sih gitu. Nah, jadi saya percaya ini tidak secara kebetulan saya dapat ayat emas untuk tahun ini. Terus ketemu dengan Kak Elia dengan penjelasan seperti itu, saya percaya itu tidak secara kebetulan sih. Tidak ada yang kebetulan. Segala sesuatu yang mengagukan Kristus ada di dalam rencana Kristus. Karena apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan Kebaikan. kebaikan. Ini buat kebaikan kamu dan saya juga. Begitu. Ya. Iya, betul. Oke Kak, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati, penjelasannya begitu sangat memberkati saya secara pribadi sih. Oke, God bless you ya. God bless. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Tuhan memberkati kamu juga. Tuhan mengampuni kita atas dosa-dosa kita dan berbelas kasih atas hidup kita. Dalam Kristus kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang dimeteraikan menjadi hak miliknya di dalam iman. Berbelas kasihlah kepada kami, Allah kami yang hidup.